Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di perkuliahan online dasar kependudukan. Sebelum kita akan melanjutkan pembahasan pada materi pertemuan minggu ini, terlebih dahulu saya mengingatkan kepada Anda untuk mengisi presensi kehadiran pada kolom komentar di bawah dan mencatat hal-hal penting yang ada pada materi untuk bisa mempermudah Anda dalam mengerjakan kuis di akhir sesi nanti. Nah, langsung saja kita akan mulai pembahasan untuk pertemuan minggu ini, yaitu tentang komposisi penduduk dan transisi demografi. Seperti apa penjelasannya? Kita lihat pada pembahasan video berikut ini. Kita akan melanjutkan materi pembahasan untuk minggu ini, yaitu komposisi penduduk. Sebelumnya, komposisi penduduk mungkin sudah sekilas pernah disebut-sebut atau pernah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, tapi kita belum mengetahui secara pasti nih, apa sih itu komposisi penduduk? Kalau dari asal muasal katanya, komposisi itu identik, mungkin ada Anda semua yang berpikir komposisi itu berarti susunan. Komposisi penduduk di sini artinya adalah masih susunan, tapi lebih ke merupakan struktur atau gambaran penggolongan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria atau atribut tertentu. Sampai di sini paham ya? Jadi komposisi itu penggolongan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Ya, ini komposisi penduduk menurut mantra kurang lebih artinya sama, merupakan susunan penduduk yang dibuat berdasarkan pengelompokan berdasarkan karakteristik yang sama. Kemudian pengelompokan penduduk ini sangat penting dalam rangka menentukan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Nah, nanti kita akan bahas kira-kira kebijakan apa saja yang bisa dibuat berdasarkan komposisi penduduk. Nah, ini kita harus mengetahui sebelum kita tahu apa saja kebijakannya ya, kita harus tahu karakteristik dari komposisi penduduk itu. Jadi karakteristik yang bisa membuat dikelompokkan itu bisa berdasarkan komposisi penduduk geografis. Jadi suatu penduduk bisa dikelompokkan berdasarkan ciri geografisnya. Geografis itu kira-kira apa? Kalau dari asal katanya geografis itu identik dengan wilayah atau tempat. Jadi yang dimaksud dengan komposisi penduduk berdasarkan geografis di sini yaitu pengelompokan penduduk berdasarkan wilayahnya ya. Jadi misal ada penduduk yang berasal dari desa, ada juga penduduk yang berasal dari kota gitu. Kemudian komposisi penduduk biologis. Nah, kalau dari katanya biologis itu identik dengan ciri-ciri yang ada di dalam makhluk hidup gitu ya. Contohnya, jadi suatu penduduk dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri biologis, itu ada umur dan jenis kelamin gitu. Kemudian yang terakhir, komposisi penduduk sosial ya, ini adalah suatu penduduk yang dikelompokkan berdasarkan identitas sosialnya. Contohnya, ada penduduk yang dikelompokkan berdasarkan pekerjaan tertentu. Ada yang bekerja sebagai pegawai swasta, ada yang bekerja sebagai PNS, ada yang bekerja sebagai wira swasta, pengusaha, pedagang, petani, dan lain sebagainya. Kemudian selain pekerjaan, ada juga yang berdasarkan status pernikahannya. Ada yang sudah menikah, belum menikah gitu ya. Kemudian mungkin yang sudah bercerai gitu ya. Atau juga bisa berdasarkan tingkat pendidikannya. Ada yang tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan membahas komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Jadi umur dan jenis kelamin ini merupakan faktor yang penting sekali yang biasa digunakan dalam membuat suatu kebijakan atau perencanaan pembangunan. Ya, ini di sini kita bisa melihat merupakan faktor penting dalam demografi dan sering digunakan untuk kegiatan perencanaan pembangunan. Nah, kira-kira kegiatan perencanaan pembangunan tuh apa saja sih yang bisa digunakan menurut umur dan jenis kelamin? Nah, kita bisa lihat contohnya di sini ya. Jadi berdasarkan kelompok umur, contohnya ya, kita bisa menganalisis berapa jumlah kelompok usia anak-anak yang wajib belajar. Jadi mungkin dari umur 5 sampai 19 tahun. Berapa
jumlahnya, berapa jumlah penduduk yang berusia kurang lebih dari 7 sampai 19 tahun. Jadi dari situ kita bisa membuat suatu kebijakan, oh berarti kalau misalkan yang berusia 7 sampai 19 tahun itu banyak, atau usia penduduk yang wajib belajar banyak, berarti kita harus membuat suatu sistem supaya nanti menyiapkan lapangan pekerjaan gitu ya bagi mereka kalau misalkan sudah lulus gitu. Contohnya seperti itu. Atau kita juga bisa melihat penduduk usia subur. Nah, kira-kira usia berapa penduduk usia subur ya? Dari 20 sampai usia ini ya 44 tahunan kurang lebih. Nah, itu kita bisa melihat, oh kalau yang berusia 20 sampai 40 tahun itu banyak ya, berarti kemungkinan angka fertilitasnya akan tinggi. Sehingga diperlukan program baru, yaitu misalkan keluarga berencana untuk menekan angka kelahiran yang terlalu tinggi. Itu contoh komposisi penduduk yang bisa digunakan untuk mengambil suatu kebijakan atau mengambil suatu perencanaan pembangunan. Oke. Kita beralih ke struktur usia penduduk. Struktur usia penduduk itu dipengaruhi oleh variabel demografi, ada kelahiran, kematian, dan migrasi ya. Ini sudah kita sering bahas tentang kelahiran, kematian, dan migrasi. Kemudian faktor sosial ekonomi di suatu negara akan mempengaruhi struktur usia penduduk melalui ketiga variabel demografi di atas. Struktur usia penduduk akan dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi ya, yang mana faktor sosial ekonomi ini akan melalui variabel ini dulu gitu. Contohnya begini ya, kalau misalkan ada suatu masyarakat atau penduduk yang berada pada sosial ekonomi yang menengah ke atas, kemungkinan nanti akan mempengaruhi angka kelahiran, kematian, dan migrasinya. Angka kelahirannya bisa tinggi ya kan, bisa angka kematiannya bisa rendah ya, kemudian angka migrasinya juga bisa tinggi karena dia berada dalam ekonomi sosial menengah ke atas, dan ini akan berpengaruh pada struktur usia penduduk. Apakah termasuk dalam kategori struktur usia muda? Yang dimasuk dalam kategori struktur usia muda itu apabila penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun itu jumlahnya lebih dari 40%, sedangkan yang berusia lebih dari 65 tahun itu jumlahnya 10% dari total jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah. Sedangkan suatu negara dikatakan berstruktur tua apabila penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun jumlahnya kurang dari 40%, sedangkan yang berusia tua 65 tahun sama dengan lebih dari 10%. Kemudian kita lanjut ke pertumbuhan penduduk, di mana kalau kita lihat dari katanya pertumbuhan penduduk itu kita pasti identik dengan ada katanya perubahan jumlah penduduk. Nah, perubahan ini bisa bertambah ya maupun berkurang, atau adanya pertambahan maupun penurunan jumlah penduduk ya. Jadi ini harus diingat-ingat kalau pertumbuhan tuh identik dengan adanya perubahan, bisa bertambah maupun bisa berkurang jumlahnya. Nah, kira-kira faktor apa saja yang melatar belakangi pertumbuhan penduduk? Ada faktor alami. Faktor alami itu yang secara natural ya, secara natural itu terjadi itu karena ada kelahiran dan kematian. Jelas kalau kelahiran bisa mengakibatkan pertambahan jumlah penduduk, kalau kematian bisa mengakibatkan pengurangan jumlah penduduk. Sedangkan yang non alami itu ada migrasi atau perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Nah, ini juga ada dua macam ya migrasi. Ada yang bisa menyebabkan pertambahan, yaitu imigrasi, di mana ada penduduk yang masuk dari wilayah yang lain. Kemudian ada yang menyebabkan pengurangan, yaitu emigrasi, yaitu ada penduduk yang keluar berpindah ke wilayah yang lain. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada perubahan jumlah penduduk karena kemajuan ilmu dan teknologi. Kita akan melihat ya, ini ada perkembangan perubahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Di sini ada tahun 1 sampai tahun 2000. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Jadi kalau kita melihat jumlah penduduk dari tahun 1 itu masih 250 juta jiwa. Kemudian pada tahun ke ini 1950
itu jadi 2 kali lipatnya ya, 500 juta jiwa. Kemudian pada tahun 1830 yaitu butuh 180 tahun, itu bertambah menjadi 2 kali lipatnya. Kemudian pada tahun 1930 yaitu butuh waktu 100 tahun, itu bertambah menjadi 2 kali lipatnya. Kemudian pada tahun 1976 butuh waktu 46 tahun menjadi 4.000 atau 2 kali lipat dari sebelumnya. Kemudian pada tahun 1990 itu jumlah penduduknya bertambah menjadi kurang lebih ini berarti 1.300-an, dan pada tahun 2000 penduduknya menjadi 5.900. Ini udah mulai berkurang ya, tidak 2 kali lipatnya lagi gitu. Tapi yang bisa kita lihat ini pertumbuhan penduduknya pada tahun ke-1 sampai 1650 itu sangat lama sekali rentan waktunya untuk bisa menjadi 2 kali lipatnya. Nah, ini kita akan melihat ada beberapa periode yang terjadi yang bisa menyebabkan suatu penduduk itu bertambah maupun berkurang. Jadi pada periode pertama ada tingkat kelahiran dan kematian yang rendah sehingga disebut dengan periode statis. Nah, kalau kita lihat di sini, ini karena sangat lambat sekali angka pertumbuhan penduduknya ya, ini membutuhkan waktu sampai 1650 tahun, ini menyebabkan pertumbuhan penduduknya lama yang disebabkan oleh angka kelahiran dan kematian yang rendah sehingga periodenya itu statis atau tetap. Kemudian pada periode berikutnya kita bisa lihat ini angkanya jumlah penduduknya bisa bertambah 2 kali lipat, tapi dalam waktu yang relatif sudah mulai cukup singkat nih, hanya butuh waktu 180 tahun, 100 tahun, 46 tahun ya. Ini disebabkan karena angka kematian yang mulai turun ya, karena angka kematiannya mulai turun karena adanya perbaikan gizi, makanan, dan kesehatan. Sedangkan angka kelahirannya masih relatif tinggi sehingga pertumbuhannya sangat cepat sekali, dalam waktu yang relatif singkat bisa meningkat sangat cepat gitu ya. Kemudian pada periode ketiga tingkat kematiannya ini relatif lebih stabil sampai dengan tingkat terendah, dan angka kelahirannya menurun karena ada pembatasan jumlah anggota keluarga, sehingga pada tahun berikutnya ini ya, pada periode pada tahun 1990-an itu sudah mulai berkurang, angka pertumbuhan penduduknya sudah tidak 2 kali lipatnya ya, ini hanya bertambah sekitar 1.300-an. Kemudian pada periode terakhir pada tahun 2000-an tingkat kematiannya stabil tetapi tingkat kelahiran menurun secara perlahan sehingga pertumbuhan penduduknya rendah. Ini hanya meningkat kurang lebih sebesar 600-an. Kemudian setelah pertumbuhan penduduk ada yang disebut dengan transisi demografi. Kalau dari katanya, asal muala katanya, transisi itu adanya perubahan yang terjadi pada struktur penduduk. Ya, perubahan yang terjadi dari struktur penduduk dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi menjadi struktur penduduk dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Jadi kalau tadi pertumbuhan penduduk itu perubahan jumlah penduduknya ya, bisa bertambah bisa berkurang. Kalau pertumbuhan itu definisinya seperti itu. Tapi kalau transisi ini perubahan struktur penduduk dari tingkat pertumbuhan yang tinggi sampai tingkat pertumbuhan yang rendah ya. Jadi kalau transisi itu hanya dari tinggi ke rendah itu. Kemudian kita akan melihat konsep dari transisi demografi. Jadi di sini kalau kita lihat awalnya ini, yang hijau menunjukkan angka kelahiran, sedangkan yang coklat menunjukkan angka kematian. Ya, ini pada tahap 1 angka kelahiran dan kematiannya itu tinggi, relatif tinggi ya, ada di sini. Kemudian pada tahap kedua kelahiran masih tinggi, nih kelahirannya masih tinggi, sedangkan kematiannya sudah cenderung menurun. Ini terjadi pada early industrial ya. Jadi angka kelahirannya masih relatif tinggi. Kemudian pada tahap ketiga kelahirannya mulai menurun ya, dan kematian menurun menuju stabil. Ya, sedangkan pada tahap berikutnya ini kematiannya sudah mulai stabil, kelahirannya bisa mengalami
kenaikan dan penurunan tapi tidak cukup signifikan. Oke. Kemudian apa saja sih yang mempengaruhi faktor transisi penduduk bisa menurun bisa meningkat? Itu yang pertama karena tingkat kesehatan. Jadi semakin bagus tingkat kesehatannya atau pelayanan kesehatan dari suatu wilayah, maka otomatis akan mempengaruhi transisi demografi ya. Kalau tingkat kesehatannya bagus akan menyebabkan angka kematiannya jadi turun gitu. Kemudian keadaan geografis. Keadaan geografis penduduk yang di wilayah kota dengan yang wilayah perdesaan bisa melakukan migrasi sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Kemudian kebijakan politis, contohnya seperti kebijakan keluarga berencana itu akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk juga atau mempengaruhi jumlah penduduk. Kemudian kemajuan iptek ini akan berpengaruh pada misalkan semakin majunya pertumbuhan iptek tadi sudah dijelaskan ya, maka akan semakin baik juga pelayanan kesehatan yang bisa dilakukan dan bisa menurunkan angka kematian. Kemudian perubahan pola pikir masyarakat dan lainnya. Contohnya di era sekarang itu banyak orang-orang yang berpikir kalau punya anak tidak usah terlalu banyak-banyak, yang penting kita bisa menghasilkan generasi yang berkualitas, itu contohnya. Kemudian akibat transisi penduduk, ini ada efek atau dampak dari transisi penduduk, yaitu adanya penurunan angka kematian yang berlanjut selama masa transisi. Kemudian pertumbuhan jumlah penduduk dunia. Kemudian ini ada teori transisi demografi. Jadi pada tahap pertama tingkat fertilitasnya itu tinggi dan tingkat mortalitasnya itu tinggi. Ini pertumbuhannya berarti 0 atau sangat rendah. Kemudian pada perkembangan awal tingkat fertilitas masih tinggi, tingkat mortalitas sudah mulai turun lambat. Ini bisa disebabkan karena meningkatnya fasilitas kesehatan atau perbaikan gizi gitu ya. Kemudian pada perkembangan akhir ini tingkat fertilitas sudah mulai turun dan tingkat mortalitasnya turun lebih cepat karena adanya kemajuan ilmu dan teknologi. Ini pertumbuhannya jadi semakin pesat. Kemudian pada stabil rendah, ini tingkat fertilitasnya sudah mulai rendah karena ada kebijakan dari pemerintah atau kesadaran masyarakatnya yang sudah mulai berubah. Bukan lagi berpikir banyak anak, banyak rezeki ya, di beberapa daerah mungkin sudah mulai memikirkan tentang masa depan anak-anaknya. Kemudian tingkat mortalitasnya itu sudah mulai rendah karena adanya kemajuan teknologi ya. Kemudian pada yang terakhir ini menurun karena tingkat fertilitasnya sudah rendah dan tingkat mortalitasnya itu lebih tinggi daripada angka kelahiran. Jadi angka kelahirannya itu memang sangat-sangat rendah, sedangkan tingkat mortalitas masih lebih tinggi daripada tingkat kelahiran sehingga menyebabkan pertumbuhan yang negatif. Baik, tadi adalah materi untuk pertemuan minggu ini. Setelah ini saya minta Anda untuk mengerjakan kuis yang tersedia di laman kuliah.ifed.ac.id. Terima kasih untuk perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.